Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Peron 4 Stasiun Kalimati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 10 malam, angin malam di pinggiran kota terasa lebih tajam dari biasanya. Menembus seragam tipis yang dikenakan Raka, ia baru seminggu bekerja sebagai petugas keamanan di stasiun Kalimati. Sebuah stasiun kelas 3 yang lebih banyak digunakan untuk kereta logistik daripada penumpang. Bangunan peninggalan kolonial itu berdiri kaku dengan cat putih yang sudah mengelupas dan ditumbuhi lumut kering. Seolah-olah waktu berhenti berputar di sana sejak puluhan tahun lalu. Raka menerima pekerjaan ini karena terdesak. Di kota, mencari kerja hanya modal ijazah SMA adalah perjuangan berdarah, dan menjadi security stasiun tua adalah satu-satunya pilihan yang tersisa agar ia tetap bisa makan. Kak, ingat ya, Pak Deman, seniornya yang sudah hampir pensiun, menghisap kreteknya dalam-dalam hingga ujungnya membara di kegelapan pos penjagaan. Di sini jam kerja kita itu bukan cuma jaga aset negara dari maling besi, kita juga jaga diri dari yang bukan urusan kita. Raka mengerutkan kening sembari merapikan kopel remahannya. Maksud Bapak, saya sudah biasa jaga malam di gudang dulu Pak, aman-aman saja. Pak Deman mengeluarkan asap dari hidungnya, matanya menatap tajam ke arah rel yang memanjang ke kegelapan. Gudang itu benda mati Kak. Stasiun itu saksi bisu, orang datang, orang pergi, orang mati, semua terekam di tanah ini, khususnya di peron 4. Kalau nanti jam lewat tengah malam jam 23.45 dan kamu dengar ada suara aneh di sana, jangan sekali-kali kamu arahkan sentermu ke tengah rel. Diam saja di pos atau jalan ke arah peron 1, paham? Raka hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia mencibir. Sebagai pemuda yang lahir di era digital, ia tidak terlalu percaya pada tahayul urban. Namun suasananya memang mendukung untuk merasa ngeri. Lampu-lampu merkuri di sepanjang peron sering berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak mengikuti langkah kaki. Pukul 23.30, Pak Deman pamit untuk tidur sebentar di ruang dalam, meninggalkan Raka sendirian dengan radio komunikasi dan sebuah senter besar. Kesunyian di stasiun Kalimati terasa tidak alami. Biasanya ada suara jangkrik atau kodok dari sawah di belakang stasiun, tapi malam itu semuanya senyap. Hanya ada bunyi detak jam dinding tua di ruang tunggu yang terdengar seperti ketukan palu. Raka memutuskan untuk berpatroli. Ia berjalan menyusuri peron 1, lalu menyeberangi rel menuju peron 2 dan 3. Kakinya melangkah di atas kerikil tajam yang berderit. Saat ia sampai di batas peron 3, matanya tertuju pada peron 4 yang berada di paling ujung, berbatasan langsung dengan jembatan kereta di atas sungai kecil. Tiba-tiba hidungnya menangkap sesuatu. Bukan bau sampah, bukan pula bau pesing yang biasanya ada di stasiun tua. Itu adalah bau besi yang terbakar bercampur dengan aroma anyir yang sangat kuat, seperti daging mentah yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Bau apa ini? Gumamnya sembari menutup hidung dengan keras seragam. Raka melirik jam tangannya, jarum menunjukkan pukul 23.43. Jantungnya mulai berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia teringat ucapan Pak Deman. Namun rasa ingin tahunya lebih besar. Di ujung peron 4 ia melihat kabut tipis mulai merayap naik dari celah-celah rel. Tampak seperti jari-jari pucat yang mencoba menggapai permukaan. Lalu suara itu muncul. Serak, serak, krak. Suara itu terdengar berat, seperti seseorang yang sedang menyeret karung goni berisi beban puluhan kilogram di atas aspal kasar. Suaranya ritmis, berhenti sejenak lalu berlanjut lagi. Serak, krak. Bunyi kerak itu terdengar seperti tulang kering yang dipatahkan dengan paksa.
Raka membeku. Ia teringat peringatan Pak Diman untuk tidak mengarahkan senter. Namun secara refleks, jempolnya menggeser saklar senter. Cahaya putih tajam membelah kegelapan peron 4. Di sana di batas antara cahaya dan bayangan, ia melihatnya. Jejak hitam kental berceceran di lantai peron, masih basah dan berkilat, terkena cahaya senter. Jejak itu memanjang dari arah rel, naik ke atas peron, dan di ujung jejak itu, sebuah bayangan manusia tampak sedang membungkuk, dengan posisi tubuh yang sangat tidak wajar. Raka ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti tersumbat pasir. Ia baru menyadari satu hal. Di stasiun Kalimati, cerita tentang kecelakaan 3 bulan lalu bukan sekedar bumbu obrolan warung kopi. Sesuatu yang hancur malam itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Lampu senter di tangan Raka gemetar hebat. Cahayanya menari-nari liar, menyapu permukaan aspal peron yang retak-retak. Sosok itu masih di sana, membelakanginya. Tubuhnya tertekuk secara janggal, seolah-olah setiap sendi di badannya telah dipaksa lepas dari mangkuknya. Pakaiannya, sebuah kemeja kotak-kotak yang kini lebih mirip kain pel kotor, melekat pada kulit yang tampak menghitam dan koyak. Siapa itu? Suara Raka pecah, nyaris hanya berubah bisikan yang tertelan angin malam. Sosok itu berhenti menyeret tubuhnya. Kesunyian yang mengikuti setelahnya terasa lebih menyakitkan daripada suara seretan tadi. Bau anyir yang tadinya samar kini meledak, memenuhi rongga paru-paru Raka hingga ia merasa mual yang hebat. Itu adalah bau kematian yang murni, bau sesuatu yang seharusnya sudah terkubur di bawah tanah. Krak! Satu gerakan patah dari leher sosok itu membuat Raka tersentak mundur. Kepala sosok itu miring ke kiri, jatuh hingga menempel ke bahunya yang hancur. Lalu perlahan-lahan ia mulai berputar. Raka seharusnya lari. Otaknya meneriakkan perintah untuk segera pergi ke pos penjagaan dan membangunkan Pak Diman, tapi kakinya terasa seperti disemen ke lantai peron. Saat sosok itu sepenuhnya menghadap ke arahnya, senter Raka terjatuh ke lantai. Cahayanya masih menyala, menyorot ke arah rel dari bawah, menciptakan pencahayaan low angle yang mengerikan. Sosok itu tidak memiliki wajah, di mana seharusnya ada hidung, mata, dan bibir. Hanya ada gumpalan daging yang melesak ke dalam, hitam karena darah yang membeku dan debu rel. Di tengah kekacauan daging itu, ada satu lubang menganga yang bergerak-gerak, mencoba membentuk kata-kata. Tolong nak. Suaranya tidak keluar dari tenggorokan, melainkan seperti suara angin yang melewati celah sempit, serak dan basah. Astagfirullah. Raka jatuh terduduk. Ia merayap mundur, tangannya menyentuh cairan dingin di lantai peron. Saat ia melihat telapak tangannya, cairan itu berwarna merah kehitaman, kental dan lengket. Sosok itu mulai merangkak mendekat. Setiap kali tangan kirinya maju, terdengar bunyi tulang beradu dengan semen. Sosok itu tidak menggunakan kakinya, karena kaki itu tampak terkulai lemas seperti karet yang habis dibakar. Ia menyeret bagian bawah tubuhnya dengan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana. Ibu, lapar, belum sampai. Rintih sosok itu lagi. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah tangan kekar mencengkeram bahu Raka. Matikan senternya, goblok. Itu suara Pak Diman. Ia segera menekan tombol off pada senter yang tergeletak di lantai dan menarik Raka berdiri dengan kasar. Dalam kegelapan total, Raka masih bisa mendengar suara seretan itu menjauh, turun kembali ke arah rel, diikuti bunyi gemercik kerikil yang terinjak. Ayo, balik ke pos. Jangan menoleh, jalan. Bisik Pak Diman dengan nada penuh kemarahan, sekaligus ketakutan yang disembunyikan. Mereka berjalan cepat menuju pos penjagaan. Pak Diman segera mengunci pintu kayu pos dan menyalakan semua lampu yang ada. Ia mengambil botol air mineral dan menyiramkannya ke tangan Raka yang berlumuran darah hitam. Anehnya saat air itu menyentuh kulit Raka, cairan hitam itu tidak larut seperti darah biasa. Ia mengental seperti aspal dan mengeluarkan bau hangus sebelum akhirnya luruh ke lantai. Raka gemetar hebat, giginya bergemeletuk. Pak, itu tadi apa? Wajahnya gak ada, Pak. Pak Diman duduk di kursi plastik. Tangannya yang memegang rokok tampak bergetar. Itu Aditya, anak malang yang tewas 3 bulan lalu. Dia bukan mau menyakitimu, Kak. Dia cuma tersesat. Dia pikir dia masih dalam perjalanan pulang.
Tapi kenapa dia seperti itu? Kenapa dia nggak pergi ke alamnya? Karena dia mati tanpa nama. Dia mati tanpa ada yang menjemput. Di mata hukum dia Mr. X, tapi di mata Tuhan dia anak yang punya janji. Pak Adiman menatap keluar jendela yang berembun. Dia akan terus di sini, mengulang detik-detik kematiannya jam 23.45 sampai apa yang dia bawa malam itu sampai ke tujuannya. Raka menunduk, melihat telapak tangannya yang kini sudah bersih, namun rasa dingin yang membeku di sana tidak juga hilang. Ia teringat rintihan sosok itu, bukan rasa takut yang kini mendominasi, melainkan sebuah rasa ibah yang mencekat dada. Pemuda itu tidak hanya melihat hantu, ia melihat sebuah tragedi yang menolak untuk dilupakan. Malam itu tidur Raka tidak tenang. Di dalam mimpinya ia melihat sebuah kereta api eksekutif meluncur kencang di tengah kegelapan. Lampunya yang terang benderang membelah kabut seperti mata raksasa. Ia melihat seorang pemuda berdiri di pinggir rel, memeluk tas ranselnya erat-erat. Sebelum akhirnya semuanya berubah menjadi kegelapan yang diiringi suara dentuman logam menghantam daging. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi kaosnya. Pukul 9 pagi ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kontrakan sempitnya. Rasa penasaran yang bercampur rasa iba membawanya ke sebuah warung kopi kecil di dekat pintu perlintasan sebidang, tidak jauh dari stasiun. Warung itu milik Wak Jenggot, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun berjualan di sana dan dikenal sebagai kamus berjalan sejarah lokal. Wak, soal kecelakaan 3 bulan lalu yang korbannya hancur itu, Wak tahu ceritanya? Tanya Raka setelah memesan kopi hitam pekat. Wak Jenggot menghentikan kegiatannya mengaduk kopi. Ia menatap Raka dengan pandangan selidik. Kamu security baru itu ya? Sudah disapa sama dia? Raka terdiam hanya mengangguk pelan. Wak Jenggot menarik kursi duduk di hadapan Raka. Malam itu hujan gerimis, tapi kabutnya tebal sekali. Gak wajar untuk ukuran bulan itu. Kereta ekspres Jayabaya telat masuk sinyal. Biasanya dia lewat jalur 2, tapi malam itu dialihkan ke jalur 4 karena ada perbaikan rel di depan. Wak Jenggot menyalakan korek api, membakar rokoknya. Si Aditya itu, walau waktu itu kita nggak tahu namanya, sepertinya baru turun dari bis dan mau potong jalan lewat stasiun buat cari tumpangan ojek di seberang. Dia nggak tahu kalau Jayabaya lewat jalur itu dengan kecepatan tinggi. Mas ini sudah kasih semboyan 35. Tapi katanya pemuda itu seperti orang bingung. Dia diam saja di tengah rel, memeluk tasnya, matanya menatap kosong ke depan seolah-olah dia nggak dengar suara kereta. Lalu, ya habislah nak. Suara Wak Jenggot merendah parau. Kecepatan 100 km per jam menabrak manusia itu hasilnya nggak bakal utuh. Warga yang bantu evakuasi sampai muntah-muntah. Kepalanya ditemukan 10 meter dari badannya. Wajahnya terseret di aspal peron sampai rata. Yang paling menyedihkan, tangannya masih kaku mencengkram tali ransel, tapi ranselnya sendiri hilang. Mungkin terpental ke sungai atau semak-semak di bawah jembatan. Raka menelan ludah. Bayangan sosok tanpa wajah yang merangkak semalam kini memiliki konteks yang lebih mengerikan. Kenapa dinamakan sebagai Mr. X, Wak? Apa nggak ada yang cari? Nggak ada kartu identitas satupun di saku celananya yang robek. Polisi cuma bawa jenazahnya ke rumah sakit umum daerah. Tunggu seminggu, nggak ada keluarga yang datang. Ya akhirnya dimakamkan massal. Kasihan. Padahal kalau melihat dandanannya, dia sepertinya orang baik-baik. Mungkin anak rantau yang mau pulang kasih kejutan buat ibunya. Raka teringat rintihan sosok itu. Pulang, ibu, janji. Sore harinya sebelum si malam dimulai, Raka berjalan menyusuri pinggiran rel di bawah jembatan stasiun. Tempat itu kotor, penuh dengan tumpukan plastik dan semak berduri yang rimbun. Bau pesing dan air sungai yang mati menusuk hidung. Ia membawa sebilah kayu, menyisir semak-semak yang luput dari pencarian polisi 3 bulan lalu. Logikanya berkata bahwa tas itu pasti sudah hilang atau hancur. Namun batinnya seolah dituntun oleh sesuatu yang dingin. Di bawah akar pohon beringin tua yang menempel di tembok jembatan, ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Sebuah benda berwarna gelap terselip di antara celah batu pondasi. Raka menarik benda itu, sebuah tas ransel kain yang sudah lapuk, tertutup lumut kering dan tanah. Saat ia membukanya dengan tangan bergetar, ia tidak menemukan emas atau uang melimpah. Di dalam sana, di dalam kantong plastik yang terikat rapi agar kedap air, terdapat sebuah dompet kulit dan sebuah kotak kecil terbungkus beludru merah.
Namun yang membuat bulu kuduk Raka meremang adalah ketika ia membuka dompet tersebut. Di balik plastik bening tempat menyimpan foto, ada gambar seorang wanita tua yang tersenyum tulus di depan sebuah rumah kampung. Di bawah foto itu terselip potongan kertas doa keselamatan perjalanan. "Aditya," bisik Raka. Tiba-tiba angin kencang bertiup di bawah lorong jembatan yang sempit itu. Suara gesekan semak-semak di sekitarnya berubah menjadi suara bisikan ribuan orang yang menangis. Raka merasa suhu udara turun drastis. Di permukaan air sungai yang tenang, ia melihat pantulan dirinya. Namun di belakang bahunya berdiri sosok bayangan hitam dengan leher yang patah ke samping. Raka tidak lari, ia memegang tas itu erat-erat. "Aku akan membantumu pulang, Dit. Aku janji." Seketika bayangan di air itu menghilang, meninggalkan Raka sendirian di bawah jembatan yang mulai gelap dimakan senja. Ia tahu malam ini di peron 4, pertemuannya dengan lelaki tanpa wajah itu tidak akan lagi sama. Malam itu hujan turun membasahi bumi dengan ritme yang monoton, menciptakan suasana yang kian mencekam di stasiun Kalimati. Raka duduk di pos penjagaan dengan tas ransel kumal milik Aditya di pangkuannya. Bau tanah basah berbaur dengan aroma apek dari tas tua itu. Jarum jam dinding merayap pelan, seolah sengaja memperlambat waktu untuk menyiksa nyali Raka. 12.40 waktu Indonesia Barat. Pak Diman sedang tertidur pulas di kursi panjang, dengkurannya mengisi ruangan. Namun bagi Raka suara itu terasa sangat jauh. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, peron 4. Ia merasa tas di pangkuannya ini memiliki berat yang tidak wajar. Seolah-olah arwah pemiliknya sedang membebani benda tersebut dengan segala penyesalan yang belum tuntas. Raka memutuskan untuk keluar. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia ingin memberitahu sosok itu bahwa barang-barangnya telah ditemukan. Namun baru saja kakinya menginjak aspal peron, lampu-lampu stasiun mulai berkedip dengan suara ceklis-ceklis yang keras. Satu persatu lampu mati, menyisakan kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh rintik hujan. Krak, krak, srek. Suara itu datang lagi, kali ini lebih cepat, lebih agresif. Raka mengarahkan senternya ke ujung peron. Di sana, sosok lelaki tanpa wajah itu tidak lagi sekedar merangkak. Ia tampak sedang bergetar hebat di atas rel. Tubuhnya yang hancur itu meliuk-liuk seperti cacing yang kepanasan. Suara tangisannya kini terdengar jelas, bukan lagi bisikan, melainkan raungan parau yang menyayat hati. "Mana? Punyaku mana?" "Adit, ini aku menemukannya." Raka berteriak, suaranya bergetar melawan gemuruh guntur. Ia mengangkat tas ransel itu tinggi-tinggi. Seketika gerakan sosok itu terhenti. Kepalanya yang tergantung di sudut mustahil itu mendongak. Tanpa peringatan, sosok itu melesat. Ia tidak lagi merangkak, melainkan bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menyeret bagian bawah tubuhnya yang remuk di atas aspal. Raka terpaku, sosok itu berhenti tepat 1 meter di depannya. Dalam jarak sedekat itu, bau busuknya tidak tertahankan. Raka bisa melihat dengan jelas detail mengerikan pada tubuh Aditya. Serpihan kerikil rel yang tertanam di daging bahunya yang terbuka, dan lubang hitam di wajahnya yang mengeluarkan cairan kental. Tangan sosok itu yang jari-jarinya sudah tidak lengkap, terulur dengan gemetar ke arah tas tersebut. Saat jemari dingin yang pucat itu menyentuh kain tas, Raka merasakan aliran listrik yang sangat dingin merambat ke sekujur tubuhnya. Sebuah penglihatan kilat menghantam benak Raka. Ia melihat Aditya sedang duduk di dalam bis, memandangi kalung emas di dalam kotak bludru sambil tersenyum. Ia melihat Aditya yang kebingungan karena salah turun terminal, lalu memutuskan berjalan kaki menyeberang rel demi memangkas waktu agar cepat sampai ke rumah ibunya. Lalu cahaya putih besar, suara klakson yang memegahkan telinga, dan rasa sakit yang luar biasa sebelum semuanya gelap. "Bu, lapar. Ibu, tunggu." Rintik sosok itu. Air mata, atau mungkin cairan bening yang menyerupai air mata, merembes dari lubang gelap di wajahnya. "Aku akan mengantarkannya, Dit. Aku janji, istirahatlah." Bisik Raka, matanya ikut memanas karena rasa iba yang mendalam. Tiba-tiba sosok itu mencengkeram lengan Raka. Cengkeramannya sangat kuat, seolah-olah ia ingin menyalurkan seluruh sisa energinya. Di bawah sinar lampu senter yang redup, Raka melihat bibir yang hancur, mencoba membentuk sebuah senyuman yang menyakitkan untuk dilihat. "Jalan jati,
Desa Jati." "Desa Jati?" tanya Raka memastikan. Sosok itu mengangguk pelan, lalu perlahan-lahan tangannya terlepas. Tubuhnya mulai memudar, menyatu dengan kabut dan air hujan. Jejak darah hitam di lantai peron perlahan tersapu air, menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Raka berdiri sendirian di tengah kegelapan peron 4. Hujan mulai mereda. Di tangannya tas ransel itu kini terasa sangat ringan, namun di dalam hatinya sebuah beban baru muncul. Ia baru saja membuat janji dengan sesuatu yang sudah mati, dan di Indonesia, janji kepada orang mati adalah janji yang harus ditepati jika tidak ingin diikuti selamanya. Pukul 02 dini hari, Raka duduk di pojok ruang istirahat petugas yang hanya diterangi lampu neon 5 watt yang berdengung pelan. Di depannya tas ransel milik Aditya diletakkan di atas meja kayu yang sudah lapuk. Pak Deman masih tertidur di ruang sebelah, tidak menyadari bahwa rekan kerjanya baru saja melakukan kontak fisik dengan sesuatu yang seharusnya sudah berada di liang lahat. Tangan Raka masih terasa dingin. Bekas cengkeraman Aditya meninggalkan ruam kebiruan yang samar di pergelangan tangannya. Dengan nafas yang masih memburu, ia mulai mengeluarkan isi tas itu satu persatu. Pertama, sebuah dompet kulit tiruan yang sudah mengelupas. Di dalamnya ada KTP atas nama Aditya Pradana, kelahiran sebuah desa di pelosok Jawa Tengah. Ada beberapa lembar uang 10.000 dan 5.000 rupiah yang sudah kaku karena mengering setelah basah. Totalnya tidak sampai 100.000 rupiah. Sisa uang saku seorang perantau yang mungkin habis digunakan untuk tiket bis. Lalu Raka mengambil kotak beludru merah yang sempat dijatuhkan sosok itu di peron. Saat dibuka, sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati berkilau redup di bawah cahaya lampu neon. Ada secarik nota pembelian dari toko emas di Jakarta, tertanggal sehari sebelum kecelakaan. Aditya pasti bekerja sangat keras, menghemat uang, makanya berbulan-bulan hanya untuk membeli benda kecil ini. Benda terakhir adalah sepucuk surat yang dibungkus plastik klip transparan. Raka mengeluarkan kertas yang sudah agak lembab itu dengan hati-hati. Tulisan tangannya rapi, tipikal anak desa yang menghormati orang tua. "Bu, maaf, Adit baru bisa pulang sekarang. Di Jakarta proyeknya sedang ramai, jadi Adit ambil lembur terus supaya bisa belikan ibu hadiah. Adit ingat ibu pernah bilang kalau ibu ingin sekali punya kalung seperti punya Bu Kades. Ini Adit sudah belikan, Bu. Dipakai ya, nanti pas lebaran. Satu lagi, Bu. Adit mau minta doa restu. Adit mau ngenalin Maya, teman kerja Adit. Dia anak baik, mau terima Adit apa adanya. Rencananya sehabis pulang ini, Adit mau ajak Maya ke rumah. Adit sudah kangen masakan ibu. Tunggu Adit minggu depan ya, Bu. Janji, Adit pasti sampai rumah." Dada Raka terasa sesak. Kisah seperti Aditya adalah kisah ribuan anak muda yang mengadu nasib di ibu kota dengan harapan bisa mengangkat derajat orang tua. Mereka menabung 1000 demi 1000, menahan lapar demi sebuah oleh-oleh yang bisa membuat ibu mereka tersenyum di kampung halaman. "Dia nggak pernah sampai, Dit. Kamu nggak pernah sampai," bisik Raka lirih. Tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis. Gelas kopi di samping Raka bergeser sendiri beberapa sentimeter, menimbulkan suara derit di atas meja. Raka menoleh. Di sudut ruangan yang gelap, ia melihat bayangan hitam setinggi manusia berdiri diam. Kali ini tidak ada bau anyir, hanya bau melati yang samar bercampur bau tanah kuburan. Bayangan itu menunjuk ke arah KTP Aditya. "Desa Jati, itu jauh dari sini, Dit. Butuh waktu 6 jam naik motor," kata Raka seolah berbicara dengan manusia hidup. Tiba-tiba suara radio komunikasi atau HT di meja berkerisik keras. "Pulang, ibu lapar, pulang." Suara itu keluar dari speaker HT yang sebenarnya sedang dalam posisi mati. Raka merinding hebat, bulu kuduknya berdiri kaku. Ia menyadari bahwa Aditya tidak akan bisa tenang selama janji yang tertulis di surat itu belum terbayar. Di kebudayaan kita, janji adalah utang yang dibawa mati. Jika tidak ditunaikan, si pemberi janji akan terus mengetuk pintu dunia hidup. Raka memasukkan kembali semua barang itu ke dalam tas. Ia mengambil keputusan nekat. Besok, setelah shiftnya berakhir, ia tidak akan pulang ke kontrakan. Ia akan menempuh perjalanan menuju Desa Jati. Saat ia berdiri untuk merapikan barang, ia melihat ke arah cermin kecil di dinding. Di pantulan cermin di belakang pundak Raka, terlihat wajah seorang pemuda pucat yang separuh kepalanya hancur.
sedang menatapnya dengan satu mata yang tersisa. Mata yang tidak penuh teror, melainkan penuh dengan harapan yang amat sangat dalam. "Aku berangkat besok pagi, Dit. Tunggu aku di sana." Bayangan itu perlahan memudar bersamaan dengan suara adzan subuh yang mulai berkumandang dari kejauhan, memecah keheningan stasiun Kalimati yang terkutuk. Pagi itu langit di atas stasiun Kalimati berwarna abu-abu, seolah-olah awan enggan memberikan sinar matahari untuk menyinari tempat yang sudah terlanjur kelam. Raka mengendari motor tuanya keluar dari gerbang stasiun dengan tas ransel Aditya yang ia dekap di bagian depan, terlindungi di balik jaketnya. Perjalanan menuju Desa Jati memakan waktu hampir 7 jam melintasi perbatasan provinsi. Jalur yang ia lewati adalah jalur Pantura yang gersang, lalu masuk ke daerah perbukitan yang didominasi oleh hutan jati dan perkebunan karet yang sepi. Kejanggalan dimulai saat ia memasuki wilayah Alas Roban. Di tengah terik matahari yang menyengat, Raka merasakan pundaknya mendadak terasa sangat berat, seolah-olah ada seseorang yang sedang membonceng di belakangnya dan menyandarkan dagu di bahunya. Motornya yang biasa dipacu 80 km per jam mulai melambat dan meraung berat, padahal jalanan rata. "Kiri mas, lewat kiri." Sebuah bisikan halus yang terdengar seperti gesekan daun kering masuk ke telinganya. Raka tersentak, hampir saja ia menabrak truk kontainer dari arah berlawanan. Ia menepi di pinggir jalan tepat di bawah pohon beringin besar yang di batangnya dililit kain kotak-kotak hitam putih. "Dit, jangan begini. Kalau kamu mau aku sampai, jangan ganggu aku di jalan," ucap Raka dengan suara bergetar. Ia berkeringat dingin meskipun angin hutan berembus kencang. Ia membuka resleting tas untuk memastikan kotak bluetooth itu masih ada. Namun saat tas itu terbuka, bau anyir darah yang semalam hilang kini menyeruak kembali. Kali ini lebih tajam. Di dalam tas itu, di atas surat Aditya, muncul bercak darah yang masih basah, membentuk sebuah pola yang menyerupai dena jalan. Raka tidak punya pilihan. Ia mengikuti instruksi dari darah tersebut. Ia membelokkan motornya ke jalan setapak yang tidak ada di peta digital ponselnya. Jalanan itu tertutup daun jati kering yang berserakan, menciptakan suara krak-krak saat tergilas ban motor. Suara yang persis seperti bunyi tulang Aditya yang patah di peron. Semakin dalam ia masuk ke hutan jati, suasana semakin tidak masuk akal. Penduduk lokal yang ia temui di pinggir jalan hanya diam mematung, menatap Raka dengan tatapan kosong. Mereka tidak membalas sapaan, hanya menunjuk ke satu arah yang sama, sebuah jalan menanjak yang diselimuti kabut abadi. Sore menjelang maghrib, Raka sampai di perbatasan Desa Jati. Sebuah gapura batu tua yang sudah retak menyambutnya. Di sana seorang wanita muda dengan wajah kuyu dan mata yang sembab sedang duduk di atas batu besar, menatap ke arah jalan masuk desa. Raka menghentikan motornya. "Permisi mbak, apa benar ini arah ke rumah Aditya Pradana?" Wanita itu perlahan mendongak. Wajahnya cantik, namun pancaran matanya seperti orang yang jiwanya sudah mati separuh. Saat melihat tas yang didekap Raka, tangannya mulai gemetar. Kamu temannya Adit?" Suara wanita itu parau, seolah sudah terlalu banyak menangis. "Saya Raka, saya petugas di stasiun Kalimati mbak. Mbak ini siapa? Maya?" Wanita itu menutup mulutnya, tangisnya pecah seketika. "Adit janji pulang minggu itu mas. Dia bilang mau bawa kejutan. Sudah 3 bulan saya dan ibunya menunggu di gerbang desa setiap sore. Ibunya sampai sakit. Pikirannya sudah kemana-mana. Orang desa bilang Adit lupa sama kami karena sudah sukses di Jakarta. Tapi saya tahu Adit nggak mungkin begitu." Raka turun dari motor, merasa hatinya diremas. Ia melihat ke arah belakang Maya. Di sana, di bawah bayangan gapura, ia melihat sosok Aditya. Kali ini sosok itu tidak lagi merangkak. Ia berdiri tegak, meski kepalanya masih miring dan wajahnya masih berupa lubang gelap. Sosok itu hanya menatap Maya dengan kerinduan yang tidak terlukiskan. Namun ia tidak bisa menyentuhnya. Ia terhalang oleh tabir kematian yang dingin. "Ayo mas, saya antar ke rumah ibu. Beliau harus tahu," kata Maya sambil menghapus air matanya. Saat mereka mulai berjalan kaki menuju rumah di ujung desa, langit berubah menjadi merah darah. Di belakang mereka, suara langkah kaki yang diseret terdengar mengikuti secara perlahan. Srek, srek. Aditya mengikuti mereka pulang. Sang anak rantau itu akhirnya sampai di tanah kelahirannya, meski hanya sebagai bayangan yang hancur.
Rumah itu terletak di ujung jalan setapak yang ditumbuhi pohon kamboja liar, sebuah rumah panggung sederhana dengan dinding bambu yang sudah mulai menghitam dimakan usia. Suasana di sana terasa mencekam, bukan karena adanya sosok hantu yang mengancam, melainkan karena aura kesedihan yang begitu pekat, seolah-olah tembok rumah itu sendiri sedang ikut meratap. Di teras rumah, seorang wanita tua duduk di kursi rotan. Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak, namun tatapannya kosong, seperti lensa kamera yang kehilangan fokus. Di pangkuannya ada sebuah piring berisi nasi putih dan sepotong tempe yang sudah dihinggapi lalat. "Ibu, ini Adit datang, Bu," bisik Maya pelan sambil menggenggam tangan wanita tua itu. Ibu Aditya tersentak. Ia menoleh ke arah Raka, lalu matanya terpaku pada tas ransel kumal yang didekap Raka. Seketika wanita itu gemetar hebat. Ia tidak perlu penjelasan polisi atau surat resmi. Insting seorang ibu mengenai bau anaknya, bahkan jika bau itu sudah bercampur dengan bau tanah dan kematian. "Mana Adit, Nak? Mana?" Suara ibu itu melengking tipis, penuh harap sekaligus ketakutan. Raka tidak sanggup berkata-kata. Dengan tangan gemetar ia membuka tas itu. Ia mengeluarkan kotak belutru merah dan meletakkannya di telapak tangan sang ibu yang keriput. Saat kotak itu terbuka dan memperlihatkan liontin hati yang berkilau, Ibu Aditya menjerit histeris. Suara ceritanya membelah kesunyian desa, mengundang beberapa warga untuk mengintip dari balik jendela rumah mereka. Dia tidak pernah lupa janjinya, Bu," kata Raka dengan suara tercekat. "Aditya menitipkan ini, dia sudah pulang." Tiba-tiba lampu minyak di dalam rumah padam. Angin kencang berembus masuk melalui celah-celah dinding bambu, membawa aroma melati yang menusuk dan uap dingin yang membuat nafas mereka berembun. Maya berteriak kecil dan memeluk lengan Raka. Di sudut teras yang gelap, sosok itu muncul. Kali ini manifestasinya jauh lebih kuat. Sosok hancur dari peron 4 itu berdiri tepat di samping ibunya. Raka bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Aditya yang pucat dan hancur mencoba mengelus rambut ibunya. Namun tangan itu hanya menembus udara, tidak bisa memberikan kehangatan yang ia inginkan. "Ibu, maaf, Adit pulang." Suara rintihan itu terdengar lagi, namun kali ini bukan lewat telinga, melainkan langsung bergema di dalam kepala Raka dan Maya. Ibu Aditya tiba-tiba terdiam. Tangisnya berhenti. Ia seolah merasakan kehadiran anaknya. Ia mengangkat tangannya ke udara, meraba-raba kegelapan. "Adit, ini kamu, Leh. Kamu dingin sekali, Nak. Kamu kenapa? Siapa yang menyakitimu?" Raka melihat pemandangan yang menyayat hati. Sosok Aditya berlutut di depan ibunya, kepalanya yang hancur bersandar di pangkuan wanita tua itu. Bagi mata orang biasa, ibu itu hanya memangku udara kosong. Tetapi bagi Raka, itu adalah reuni paling tragis yang pernah ia saksikan. Tiba-tiba Ibu Aditya menatap Raka dengan tatapan yang sangat tajam. "Mas, tolong bilang sama Adit, Ibu sudah terima kalungnya. Ibu tidak butuh emas. Ibu cuma butuh dia. Suruh dia istirahat, Mas. Jangan jalan terus di rel yang panas itu. Ibu nggak tega." Mendengar itu, sosok Aditya mendongak. Lubang gelap di wajahnya tampak mengeluarkan cairan bening yang jatuh ke pangkuan ibunya. Sebuah tangisan dari alam baka. Raka menyadari bahwa misi ini belum selesai. Menyerahkan barang saja tidak cukup. Ada sesuatu yang menahan Aditya untuk benar-benar pergi. Sebuah rahasia yang terselip di dalam dompet yang belum sempat Raka jelajahi. Malam semakin larut di desa Jati. Isak tangis Ibu Aditya perlahan berubah menjadi gumaman doa yang lirih. Maya terduduk lemas di lantai kayu, sementara Raka merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di dadanya. Ia kembali membuka tas ransel itu, mencari-cari apakah ada sesuatu yang terlewat di sela-sela kain yang sudah mulai hancur. Di bagian paling dalam dompet kulit Aditya, di balik lapisan kain yang robek, Raka menemukan sebuah lipatan kertas kecil yang sangat kusam. Jauh lebih lusuh dari surat yang ia baca sebelumnya. Saat dibuka ternyata itu bukan surat, melainkan sebuah foto hasil ultrasonografi yang sudah agak memudar warnanya, beserta secarik nota pemeriksaan dari sebuah klinik kecil di pinggiran Jakarta. Raka tertegun. Ia melirik ke arah Maya yang masih menangis. "Mbak Maya," suara Raka rendah, ragu-ragu. "Adit, dia sangat ingin pulang.
Bukan cuma karena kalung ini kan? Raka menyerahkan kertas USG itu. Maya menerimanya dengan tangan gemetar. Begitu melihat gambar hitam putih yang menunjukkan janin kecil di dalamnya, Maya jatuh tersungkur. Ia meraung memukul-mukul dadinya sendiri. Dia mau kasih tahu ibu kalau dia bakal jadi nenek. Isa Maya di sela tangisnya yang pecah kembali. Malam itu Adi telepon saya, dia bilang, "Mai, aku sudah beli hadiah buat ibu dan aku sudah bawa kabar paling bahagia buat dia. Aku mau kita menikah minggu depan." Tapi dia nggak pernah sampai, Mas. Dia nggak pernah tahu kalau bayinya juga nggak selamat sebulan setelah dia meninggal karena saya terus-terusan sakit. Suasana mendadak menjadi sangat pekat. Bau amis darah yang selama ini mengikuti Raka tiba-tiba berubah menjadi bau gosong yang menyengat, seperti bau daging yang terbakar hebat. Dan pintu depan rumah panggung itu terbanting menutup dengan keras. Padahal tidak ada angin. Lampu minyak yang tadi redup tiba-tiba menyala besar. Apinya menjilat-jilat hingga ke langit-langit. Di tengah ruangan sosok Aditya berubah. Manifestasinya tidak lagi pasif. Tubuhnya yang hancur itu mulai mengeluarkan suara tulang yang berderak kencang. Seperti seseorang yang dipaksa masuk kembali ke dalam kotak yang sempit. Sosok itu mulai merangkak cepat di dinding rumah, memutar-mutar kepalanya yang patah. Ia tampak marah atau mungkin sangat menderita karena kenyataan pahit yang baru saja terungkap. "Anakku, mana anakku?" Suaranya bukan lagi rintihan, melainkan teriakan gaib yang membuat kaca jendela bergetar dan gelas-gelas dirak retak. Warga desa di luar mulai berkumpul, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa mendengar suara gaduh dari dalam rumah yang seperti sedang dihantam badai. Raka berdiri di depan Ibu Aditya, melindunginya. "Dit, tenang Dit. Kamu sudah sampai rumah, jangan sakiti ibu." Sosok itu berhenti tepat di atas langit-langit, menggantung terbalik dengan tangan yang mencengkeram kayu penyangga. Cairan hitam dari wajahnya menetes tepat di depan foto USG yang dipegang Maya. "Aditya Pradana," Raka berteriak dengan otoritas yang entah datang dari mana. "Ibumu sudah tahu, Maya sudah tahu, tugasmu sudah selesai. Kamu hanya akan menyiksa mereka kalau kamu terus begini. Biarkan mereka mengenangmu sebagai manusia, bukan sebagai monster rel." Seketika rumah itu menjadi sangat sunyi. Sosok yang menggantung di langit-langit itu perlahan-lahan turun. Ia mendarat di lantai tanpa suara. Perlahan gumpalan daging yang hancur di wajahnya mulai tampak memudar, digantikan oleh bayangan wajah asli Aditya yang tampan namun pucat. Ia menatap Maya, lalu menatap perut Maya yang kini kosong. Sebuah air mata darah mengalir di pipi hantunya. Ia kemudian menoleh ke arah Raka, memberikan sebuah tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Di kejauhan terdengar suara klakson kereta api yang sangat panjang dan melengking. Padahal desa Jati sangat jauh dari jalur rel manapun. Itu adalah suara panggilan untuknya. Suara klakson rel kereta api gaib itu merayap di antara pepohonan jati, menciptakan gema yang membuat telinga berdenging. Raka menyadari bahwa waktu Aditya tidak banyak. Arwah itu terikat pada tempat kejadian perkara, peron 4 stasiun Kalimati. Dan panggilan itu adalah tarikan gaib yang memaksanya kembali mengulang siklus kematian yang menyiksa jika urusannya di dunia tidak segera diputus. "Ibu, Mbak Maya," Raka berkata dengan nafas terengah-engah. "Aditya dimakamkan sebagai Mr. X di pemakaman umum dekat stasiun. Tanpa nisan, tanpa nama. Kita harus ke sana sekarang juga. Dia tidak bisa tenang kalau jasadnya masih dianggap orang asing." Meski sudah tengah malam, Ibu Aditya bangkit dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk wanita seusianya. "Bawa ibu ke sana, nak. Ibu harus panggil namanya di depan kuburannya. Ibu harus bilang kalau dia sudah pulang." Dengan bantuan warga desa yang akhirnya berani mendekat setelah melihat keberanian Raka, mereka menyewa sebuah mobil bak terbuka. Perjalanan balik menuju kota memakan waktu berjam-jam. Dalam keheningan yang mencekam di sepanjang jalan, Raka merasa mobil itu tidak hanya berisi mereka bertiga. Di bak belakang di antara kegelapan, ia sesekali melihat bayangan Aditya duduk tenang, menatap ke arah bulan yang tertutup awan mendung. Pukul 03.30 dini hari mereka sampai di TPU tempat pemakaman umum, yang terletak tidak jauh dari rel stasiun. Suasananya sunyi senyap, hanya suara gesekan daun kamboja dan bau tanah basah yang menyambut.
Raka memandu mereka ke sudut paling belakang, area khusus untuk jenazah tanpa identitas. Di sana hanya ada gundukan tanah dengan patok kayu tanpa tulisan yang sudah mulai lapuk. "Ini tempatnya, Bu." Ibu Aditya langsung luruh di atas tanah makam itu. Ia meraba-raba gundukan tanah tersebut seolah sedang mengelus dada anaknya. Maya berlutut di sampingnya, meletakkan kalung emas dan foto USG itu di atas tanah. "Aditya Pradana." Ibu itu memulai dengan suara bergetar. "Ini Ibu, Leh. Ibu sudah terima kalungnya. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu bangga punya anak seperti kamu. Kamu bukan Mr. X. Kamu Aditya, anak Ibu." Tiba-tiba tanah di makam itu tampak bergetar. Dari kejauhan di jalur rel yang hanya berjarak beberapa ratus meter, terdengar suara seretan benda berat yang sangat kencang. Serak, serak, krek. Suara itu mendekat dari arah stasiun, membelah keheningan makam. Sosok hancur itu muncul dari balik kegelapan nisan-nisan lain. Ia merangkak menuju makamnya sendiri. Wajahnya yang hancur terlihat sangat menderita. Ia merayap mendekati tangan ibunya. "Jangan takut, Bu." Raka menguatkan Ibu Aditya saat melihat wanita itu tersentak, melihat wujud hancur anaknya. "Ibu gak takut, Nak," sahut Ibu Aditya sambil menangis sejadi-jadinya. Ia justru meraih udara di mana kepala Aditya berada. "Pulang ke Gusti Allah ya, Leh. Jangan main di rel lagi, kasihan kakimu, kasihan kepalamu. Ibu sudah ikhlas, Maya sudah ikhlas." Mendengar kata ikhlas, suasana berubah secara drastis. Suara klakson kereta yang tadinya memegahkan telinga perlahan berubah menjadi suara hembusan angin yang lembut. Cairan hitam yang keluar dari tubuh Aditya perlahan menguap, berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang redup. Wujud hancur itu perlahan-lahan menyusut, sedikit demi sedikit. Luka-luka di wajahnya menutup, pakaiannya yang koyak berubah bersih. Di depan mata Raka kini berdiri seorang pemuda utuh dengan kemeja kotak-kotak yang rapi, membawa tas ransel di pundaknya. Aditya tersenyum. Ia mengangguk ke arah Raka, sebuah isyarat perpisahan yang sangat dalam. Ia lalu mencium tangan ibunya dan mengusap pipi Maya untuk terakhir kalinya. "Adit, pamit, Bu." Suaranya kini bersih, tenang dan jernih. Begitu kata-kata itu terucap, sosok itu memudar menjadi cahaya yang terbang ke arah langit subuh, meninggalkan keharuman bunga melati yang amat sangat wangi, jauh lebih wangi dari bunga apapun yang pernah Raka cium. Seminggu telah berlalu sejak malam di pemakaman itu. Stasiun Kalimati masih berdiri dengan segala keangkuhan bangunan kolonialnya. Namun bagi Raka, atmosfer tempat itu telah berubah total. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada, tidak ada lagi bau anyir yang menyerang indera penciuman saat kabut turun. Malam itu adalah sip terakhir Raka. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan karena takut, melainkan karena ia merasa tugas penjagaannya di sini sudah selesai. Ia telah menjaga sesuatu yang lebih penting daripada sekedar aset negara. Ia telah menjaga sebuah amanah. Pukul 23.45, waktu yang biasanya menjadi puncak teror, Raka berjalan perlahan menuju peron 4. Ia tidak membawa senter yang menyala terang, hanya mengandalkan lampu merkuri stasiun yang kini anehnya menyala stabil tanpa berkedip. Pak Deman berdiri di kejauhan, menyandarkan punggung di tiang peron sambil menghisap rokoknya. Seniornya itu tidak banyak bicara sejak kepulangan Raka dari desa, namun sorot matanya menunjukkan rasa hormat yang besar pada keberanian anak muda itu. Raka berdiri di tepi rel, tempat di mana ia pertama kali melihat sosok hancur itu merangkak. Kini tempat itu bersih, angin malam berembus sejuk, membawa aroma sisa hujan dan wangi kayu jati yang samar. "Kamu sudah tenang di sana kan, Dit?" Tiba-tiba mata Raka menangkap sesuatu yang berkilau di antara kerikil rel, tepat di titik di mana Aditya dulu sering menampakkan diri. Raka berlutut dan mengambil benda itu. Ternyata itu adalah sebuah koin kuno 10 rupiah, jenis koin yang sudah tidak laku, namun tampak bersih dan mengkilap, seolah baru saja dipoles. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang yang telah meninggal merasa sangat terbantu oleh orang yang masih hidup, mereka akan meninggalkan tanda sebagai bentuk terima kasih. Raka tersenyum dan memasukkan koin itu ke saku seragamnya. Saat ia hendak berbalik, sayup-sayup ia mendengar suara pengumuman dari pengeras suara stasiun yang sudah lama rusak dan mati. Suaranya sangat jernih, bergema di sepanjang peron yang sepi. "Perhatian! Kereta api tujuan akhir kebahagiaan telah tiba di jalur 4.
Kepada penumpang yang telah menepati janjinya, dipersilakan melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Raka terpaku. Ia menoleh ke arah rel yang memanjang hingga ke cakrawala. Di kejauhan ia melihat titik cahaya putih yang sangat terang, bergerak menjauh dengan kecepatan tinggi, namun tanpa suara gesekan besi yang memegahkan telinga. Cahaya itu semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya menyatu dengan bintang-bintang di langit malam. Keesokan paginya sebelum meninggalkan stasiun untuk selamanya, Raka menyempatkan diri mampir ke makam yang kini tidak lagi tanpa nama. Di sana sebuah nisan permanen telah terpasang rapi dengan tulisan Aditya Pradana bin Ahmad. Di atas gundukan tanahnya tumbuh bunga kamboja putih yang mulai mekar. Raka menaruh koin 10 rupiah itu di atas nisan. Tugas kita selesai, Dit. Selamat beristirahat. Ia berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah yang ringan. Kehidupan di luar sana masih keras, masih penuh dengan misteri dan perjuangan hidup yang melelahkan. Namun Raka belajar satu hal berharga, bahwa kematian hanyalah batas fisik. Cinta, janji dan tanggung jawab adalah sesuatu yang abadi, yang mampu menembus tabir antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Stasiun Kalimati tetap sunyi, namun peron 4 tidak lagi menyimpan dendam. Di balik kabut tipis yang menyelimuti rel, tidak ada lagi rintihan pilu. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang pemuda yang menepati janjinya untuk pulang, meski maut telah lebih dulu menjemputnya di tengah jalan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.